kabar Bunda? Alhamdulillah. Maaf nih Bun, mengganggu waktunya nih ya Bun ya. Saya mendapat tugas nih Bun untuk melengkapi tugas TGP saya untuk mewawancarai kepala sekolah. Bunda kan sebagai kepala sekolah nih di tempat saya bernaung ya Bun. Mungkin saya tugasnya itu pengambilan keputusan seorang pemimpin Bun ya. Mungkin nanti Bunda bisa menceritakan gitu ya apa yang terjadi sama Bunda gitu kan. Nanti saya bisa sharing nih sama Bunda, saya bisa lihat nih seperti apa nanti ketika saya mempraktekannya, ketika di tempat yang nyata gitu ya. Artinya ketika saya sudah menjadi pemimpin, saya bisa sharing lah sama Bunda lah apa yang bisa saya ambil gitu ya dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Begitu Bunda. Baik, saya ada 8 pertanyaan nih untuk Bunda ya. Baik, yang pertama ya Bun, mungkin saya ingin nanya ini kan banyak kasus ya Bun ya, namanya di sekolah nggak mungkin ya Bun ya nggak ada kasus gitu. Baik itu dengan peserta didik, dengan wali murid, atau bahkan dengan guru sendiri ya Bun. Di sini saya mungkin pertanyaan pertama nih Bun, bagaimana nih Bunda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujukan moral gitu kan. Jadi kalau dilematika itu seperti apa, bujukan moralnya Bunda itu seperti apa. Seperti itu Bun untuk yang nomor 1 pertanyaan saya Bunda. Mungkin yang saya ambil adalah dilemanya menentukan tugas seorang guru ya. Dimana di sini ada guru yang baru masuk dengan guru yang sudah lama. Baik. Kita menempatkannya kan bingung, sedangkan guru yang lama itu punya kompeten, guru yang baru kan kita belum punya tahu kompeten. Itu diantaranya gurunya tuh kompetensi, sedangkan dia juga termasuk guru lama di sini dan memang sudah dibayarkan honornya dari dinas. Kalau kita singkirkan kan tidak mungkin. Ya, sedangkan guru baru pun harus diterima dengan baik. Seperti itu. Itu diantaranya kita harus mengambil keputusan yang terbaik bagaimana. Jadi saya mengidentifikasi apa sih yang dibutuhkan di pisahan tugas. Jadi dilema banget nih ya Bunda ya. Prinsipnya apa nih yang Bunda ambil, yang mana Bun? Berbasis rasa apa? Rasa peraturan. Oke, berbasis peraturan ya Bun ya. Sesuai peraturan. Karena memang kalau P3 kalau diterima, guru yang lama pun belum ada tempat yang dikerjakan juga karena mereka sudah dapat dana. Oke, baik Bunda. Yang kedua nih Bun, selama ini nih Bun, Bunda ini seperti apa nih ngejalanin pengambilan keputusan di sekolah, terutama yang mengasus untuk kasus-kasus ya Bun ya, di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bunda seperti apa menjalankannya? Saya menjalankannya mengidentifikasi dulu permasalahan yang timbul itu dan disesuaikan dengan di lapangan kebutuhan apa saja. Setelah itu saya ternyata di sekolah dalam tenaga kerjaannya ya atau PTK-nya ternyata bisa diperdayakan guru yang honor yang memang harus ditempatkan di luar kelas. Dengan kebijakan yang saya ambil itu pelajaran yang menunjang untuk kegiatan. Jadi itu termasuk guru mata pelajaran. Setelah itu saya panggil yang bersangkutan supaya sama-sama bisa mengerjakan sesuai dengan kompetensinya. Setelah saya panggil kebijakan, baru saya menentukan kegiatan untuk tugas beliau yang tepat di mana. Oh gitu, artinya diskusi ya Bun? Ya, baik. Bunda melakukan diskusi dulu ya. Gitu kan, artinya tidak langsung tiba-tiba Bunda memberikan keputusan. Baik. Yang ketiga nih Bun, langkah atau prosedur seperti apa nih yang Bunda yang biasa dilakukan nih terhadap kasus-kasus yang terjadi? Ya, langkah-langkah Bunda itu seperti apa? Makanya pertama kami mengumpulkan data dulu ya. Iya. Setelah itu saya panggil yang stakeholder yang bersangkutan atau berhubungan langsung dengan kegiatan yang akan kami laksanakan. Misalnya ya guru senior, guru kelas yang akan dibantu untuk atau ditempatinya gitu, supaya mereka tidak tersinggung. Selanjutnya kami mengambil keputusan dari hasil musyawarah dan pengumpulan data itu untuk menentukan suatu sikap yang tepat. Berarti Bunda yang pertama mengumpulkan informasi dulu nih, terus kemudian Bunda identifikasi, kemudian pertimbangkan nih kira-kira tepat nggak nih keputusannya, tentu dengan diskusi dengan yang lebih senior di sekolah ini ya Bun ya.
baru Bunda mengambil keputusan untuk menganalisisnya itu. Kemudian rencana selanjutnya adalah menjalankan keputusannya. Baik Bunda, yang keempat nih Bun, hal-hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan dan pada kasus dilema etika? Kalau menurut saya efektif itu yaitu tepat menempatkan sesuai dengan porsi atau topoksinya itu yang saya ambil. Jadi Efektif. itu menurut Bunda ya efektif ya Bun. Baik. Kemudian Bun, yang kelima nih Bun, tantangannya apa sih yang menjadi tantangan Bunda terhadap kasus ini nih? Kan pasti ya Bun ya, sebuah konflik itu kan terhadap kepentingan itu kan pasti ada ya, ada pihak-pihak luar yang terlibat atau seperti apa. Tantangan menurut Bunda, tantangan yang paling berat itu seperti apa? Tantangan yang paling berat itu di dalam di antara rekan-rekan yang ada di dalamnya untuk menempatkan guru baru itu pasti ada. Gitu ya Bunda. Merasa ada yang tersisihkan, merasa ada yang terkalahkan, merasa ada yang ya walaupun kayak gitulah misalnya pilih kasih dan sebagainya itu pasti ada ya. Ini Tetap, intinya. ya. Tapi saya dengan adanya konflik yang ada di dalam, saya tetap berkoordinasi dengan dinas supaya konflik di dalam tersebut dapat diselesaikan memang sesuai dengan tugasnya dari dinas. Jadi Bunda pakai paradigma nih, rasa keadilan dan rasa kasihan. Jadi satu sisi Bunda harus adil dengan yang lain kan nggak mungkin kalau nggak adil gitu ya Bun ya. Terima juga ada rasa kasihan itu berarti Bunda harus peduli dengan yang lainnya gitu ya Bun ya. Kemudian Bun yang selanjutnya nih, apakah sih Bunda tuh kalau untuk kasus-kasus yang terjadi ada jadwal nggak sih Bun untuk menyelesaikannya, atau ketika terjadi kasus tuh Bunda langsung menyelesaikannya di tempat? Jadi maksud saya ada bentuk atau prosedur apa yang Bunda jalankan ketika ada sebuah kasus yang terjadi? Itu pasti ada ya. Iya. Jadi prosedurnya kita mengumpulkan data. Oh, nggak langsung ya Bun berarti ya. Berarti kalau memang kasusnya itu berat, tidak mungkin hari itu diselesaikan, tapi Iya. perlu waktu dan dijadwalkan kembali sama yang memiliki kasus tersebut, waktunya ditentukan bersama. Fleksibel berarti ya Bun ya. Ya. Jadi memanggil pihak terkait dulu untuk mencari kebenarannya. Jadi tidak semena-mena nih Bun ibaratnya ya Bunda. Kalau mungkin kalau kasusnya ringan bisa saat itu, tapi kalau berat harus cari informasi dulu. Baik Bun. Mungkin Bun, adakah seseorang nih Bun atau faktor apa sih yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang terjadi itu? Yang jelas sih pasti ada ya. Mungkin Terutama ada dari faktor. pihak dinas. Bunda. Yang berikutnya adalah yang membantu saya dalam menyelesaikan berbagai masalah di sekolah, itu adalah kesepakatan antara saya dengan guru-guru. Oke, jadi Bunda selain dengan guru yang bersangkutan, Bunda pasti ya Bun, Pasti. karena ini sebuah instansi ya Betul. Bunda dengan dinas Ya, betul. berkolaborasinya, atau Bunda kita udah ngobrol nih Bun, Ya. pertanyaannya mungkin yang terakhir ya Bun, Alhamdulillah. dari semua yang telah Bunda sampaikan nih, mungkin ada pembelajaran apa nih yang bisa petik nih Bun dari pengalaman semua dalam mengambil sebuah keputusan? Dalam mengambil itu pelajaran didapat itu segala permasalahan pasti ada, tapi Dengan kita cara apa gitu Bun? harus dapat menyelesaikan memilah-milah Mm-mm. sesuai dengan data yang pasti dulu dianalisis. Setelah dianalisis kita kembalikan lagi ke betulkah kembali lagi koreksi diri kita, betulkah tindakan yang kita ambil. Setelah itu kita pastikan di depan forum supaya semuanya mengerti apa yang kita ambil. Jadi ini Bunda mengandung sistem keterbukaan nih, artinya nggak transparan lah terhadap apa yang terjadi gitu ya. Terus kemudian juga komunikasi gitu, artinya supaya nanti keputusan yang Bunda ambil itu tepat dan bisa, mungkin kalau keputusan mungkin ada sesuatu yang nggak harus semua orang senang ya Bun, Ya, tapi betul. Bunda mengambil yang langkah yang lebih banyak gitu ya, Ya, betul. manfaatnya untuk banyak orang. Mudah-mudahan. Amin. Terima kasih banget, terima kasih untuk sharing-sharingnya. Mudah-mudahan Bunda semakin sukses Bun, Amin, ya bisa Rabbal membuat Alamin. lebih maju lagi untuk Amin, pisangan ya Rabbal satu. Alamin. Saya pamit ya Bun. Mohon maaf ya secara kekurangan jawabannya. Tidak Bun, terima kasih. Pasti kurang Sangat ada. bermanfaat untuk saya. Nanti mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa saya ambil. Amin ya Amin ya Rabbal Allah. Alamin. Semoga sukses ya. Amin, amin ya Jadi Allah. pemimpin yang bijaksana. Amin ya Allah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya?
Baik. Yohana. Alhamdulillah. Silakan Bu. Iya. Alhamdulillah baik. Selamat ya Neng ya. Kita doain sukses, diberikan kesuksesan, Amin, amin, kelancaran, amin. keberkahan dan ilmunya barokah. Amin ya Allah. Bunda nih maaf nih. Iya. Ganggu waktunya nih ya. Nggak apa-apa. Saya datang ke sini niatnya ingin wawancara Bunda nih terkait dengan tugas saya di CGP ini kan, tentang pengambilan keputusan kepemimpinan gitu ya. Nih mohon maaf nih ya sekali lagi ganggu waktunya ya Bunda ya. Nyantai. Nyantai aja ya Bunda ya. Oke, baik ya Bunda ya. Di sini kan namanya kita sekolah ya Bunda ya, apalagi Bunda juga sudah memimpin sekolah, udah berapa sekolah ya gitu ya. Mungkin banyak sekali kasus yang Bunda alami gitu, yang mungkin bisa berbagi nih dengan saya, sharing nanti ketika saya mendapatkan kesempatan seperti itu, saya mampu untuk menjalankannya. Amin. Baik nih, Bunda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika etika atau bujukan moral gitu ya. Apa yang Bunda lakukan? Ya baik, terima kasih Bu Yohana. Pertanyaannya bagus banget. Iya. Yang pertama itu dilema etika dan bujukan moral adalah dua masalah yang sering dialami dalam proses pengambilan keputusan. Dilema etika itu merupakan sebuah situasi di mana keduanya benar, namun bertentangan dalam pengambilan keputusan. Situasi di mana keduanya dalam pengambilan keputusan benar melawan benar. Jadi sedangkan bujukan moral adalah gitu situasi ketika seseorang dihadapkan pada benar salah ketika mengambil keputusan. Dilema etika lebih sulit diatasi karena dipengaruhi oleh faktor seperti cinta, keadilan, terus kebenaran dan lain-lain. Sementara bujukan moral mudah diatasi karena sudah ada norma benar dan salah bagi setiap pihak. Ya. Oleh karena itu, apabila menemui kesulitan dalam pengambilan keputusan akibat dilema etika atau bujukan moral, bisa berpegang pada 3 prinsip cara berpikir. Yang pertama itu berbasis hasil akhir, terus yang kedua berbasis peraturan, terus yang ketiga itu berbasis rasa peduli. Baik ya Bunda, dengan memimpin sekolah besar ya Bunda. Iya. Yang namanya dilema. Betul. Kemudian itu pasti terjadi gitu ya Bunda. Alhamdulillah ya Bunda, berarti melakukannya ketika terjadi dilema itu Bunda bisa melakukannya dengan antara satu, misalkan Bunda bisa berbasis rasa peduli gitu, menggunakan prinsip keadilan lawan kasihan, karena mungkin ya Bun, Bunda juga harus dalam mengambil keputusan tuh harus adil gitu kan, untuk ke semuanya tidak baik Bunda. Terus selama ini bagaimana nih Bunda menjalankan pengambilan keputusannya untuk kasus-kasus yang menurut Bunda itu duanya sama-sama benar gitu ya, sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu, apa yang Bunda lakukan gitu. Ya. Jadi kasusnya itu sama-sama benar nih. Ketika Bunda berada di posisi seperti itu, Bunda akan melakukan apa gitu ya? Pertanyaan yang kedua luar biasa juga nih. Saya biasanya mengajak beberapa orang dari tim pimpinan dan pengelola sekolah untuk berdiskusi. Kami pertimbangkan semua sisi dari masalah dan dampaknya sebelum memutuskan. Jadi kami berusaha mencapai kesepakatan bersama yang adil dan untuk semuanya tentunya ya. Iya, diskusi ya Bun ya, Iya, biar betul. langkah yang Bunda Iya. ambil itu tidak salah, Betul. kemudian adil ya Bun ya, menempatkan Iya. sesuatu pada tempatnya. Siap. Baik Bunda. Baik Bunda ya, diskusi ya Bun ya, artinya supaya tidak salah langkah juga ya Bun ya. Kemudian nih yang ketiga pertanyaan saya, langkah atau prosedur seperti apa sih yang bisa Bunda lakukan nih selama ini atas kasus-kasus yang sudah terjadi nih, langkah-langkah apa gitu yang Bunda ambil? Yang langkah-langkah yang akan saya ambil yang pertama itu adalah kumpulkan semua informasi terkait. Jadi informasi yang terkait dengan itu kita kumpulkan dulu, kita mencari data dulu gitu. Terus selanjutnya identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Gitu. Apa nih nilai-nilai yang bertentangan, kita identifikasi dulu. Terus yang ketiga selanjutnya pertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang. Jadi apakah keputusan kita ini sudah
adil untuk semua orang gitu. Iya, Terus siap. selanjutnya diskusikan dengan tim. Jadi karena di sekolah ini saya bentuk tim, jadi ada misalnya dari kurikulum, dari ini, jadi ada koordinatornya. Ketika ada permasalahan kita tinggal panggil koordinatornya untuk berdiskusi gitu. Terus selanjutnya ambil keputusan berdasarkan analisis tersebut gitu. Dan yang terakhir buat rencana untuk melaksanakan keputusan. Baik Bunda, jadi pertama Bunda kumpulkan informasi, Ya, betul. kemudian ada tim, Ada jadi tim. Bunda tidak ini ya, maksudnya jadi didiskusikan dulu lagi Betul, nih, balik tidak artinya, mengambil keputusan sendiri. Bunda kolaborasikan dengan yang Betul, lain, betul. pendapat-pendapatnya seperti apa, supaya nanti ketika keputusan yang diambil juga tidak salah lagi ya Bunda ya, Bunda. Insya Allah, Amin. mudah-mudahan. Karena berbagai pihak Bunda minta masukannya. Siap, Baik siap. Bunda, mungkin lanjut ya Bun, yang keempat nih. Ah, Hal-hal apa sih yang selama ini Bu Onda anggap tuh efektif dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasusnya tuh dilema etika ya Bun, yang tadi ya, dilema etika kan itu kan Bunda di antara kebimbangan, biasanya kan Bunda seperti apa yang Bunda lakukan? Jadi yang pertama itu yang paling efektif adalah melibatkan berbagai orang dalam mengambil keputusan yang tadi saya bilang itu. Jadi saya di sekolah ini saya bentuk tim. Jadi ketika ada permasalahan gitu kan, kami diskusikan itu secara bersama-sama dengan tim. Nah nanti keputusan yang paling terbaik lah yang akan kami ambil gitu. Terus berkomunikasi dengan jelas, transparan dalam membuat keputusan. Jadi juga mengikuti prosedur yang sudah ada dalam memastikan keputusan tersebut. Jadi langkah Bunda kolaborasi nih, Betul. melibatkan orang, Betul. kemudian juga tentunya transparan ya Bun ya. Betul, betul. Artinya apa-apa yang Bunda lakukan artinya lebih terbuka lah gitu. Oke Bunda. Lanjut ya Bun. Ya, banyak juga ya. Iya. Kan ketika Bunda mengambil sesuatu itu hal apa sih yang paling tantangan gitu ya dalam mengambil keputusan pada kasus yang Bunda alami itu, di kasus di Lima Etika ya Bun khususnya. Jadi tantangannya itu termasuk konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, terus juga tekanan dari luar, ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Kadang-kadang sulit membuat keputusan yang diterima oleh semua pihak. Jadi memang itu hal yang luar biasa. Bagaimana kita memberikan keputusan dan semua orang itu menerima. Gitu. Itu hal yang apalagi dapat tekanan ya Bun. Yang paling Apalagi berat tekanan dari luarnya itu. Betul, ya, betul. Masya Allah. Iya baik Bun. Selanjutnya Bun ya, misalkan nih dalam Anda memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu nih Bun dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Biasanya Bunda itu akan menyelesaikannya di tempat atau ada jadwal gitu kan, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bunda jalankan. Jadi apakah ketika terjadi kasus itu langsung take di situ atau Bunda punya jadwal sendiri? Apa sih yang biasa Bunda lakukan? Aduh, ini pertanyaannya bagus-bagus banget nih. Jadi saya tidak selalu punya jadwal tetap, gitu kan. Tapi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah secepat mungkin, sambil memastikan semua langkah-langkah yang diambil dengan hati-hati. Jadi biasanya saya membuat rencana dan memberikan tenggat waktu, gitu kan, untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel dengan situasi yang berubah. Baik, jadi intinya Walaupun tidak ada jadwal, ketika ada masalah Bunda tidak mau gegabah intinya. Betul, Ya, betul. artinya Bunda hati-hati dan juga berusaha agar masalah yang ada itu bisa selesai dengan segera ya Bun. Jadi waktunya nggak terlalu dijadwalkan. Baik Bunda, lanjut ya Bun nih. Ketika Bunda melakukan keputusan itu, adakah seseorang atau faktor apa sih yang selama ini bisa membuat Bunda mudah atau membantu dalam mengambil keputusan nih dalam kasus-kasus yang dilema etika itu? Siap. Jadi dalam mengambil keputusan dari permasalahan yang ada gitu kan di sekolah ini, jadi tetap aja saya butuh dukungan tim. Gitu kan, tim yang kompak dan memiliki pedoman etika yang jelas dan sangat membantu. Terkadang saya juga melibatkan konsultan atau editor dari luar jika diperlukan untuk mendapatkan pandangan tambahan, dukungan dari keterlibatan seluruh
warga sekolah juga itu salah satu Itu ya Bun ya. faktor ya. Mudah-mudahan ya Bun ya, biar Ya. mempermudah ketika Betul. Bunda mengambil keputusan. Artinya pihak luar pun kalau memang itu ada manfaat untuk membantu membuat keputusan, Betul. Bunda lakukan. Masya Allah, makasih Bun. Yang terakhir nih Bun, Siap, iya. siap. Dari semua pembelajaran atau yang Bunda sampaikan nih, pembelajaran apa nih yang bisa dipetik dari pengalaman Bunda nih selama mengambil keputusan dilema etika? Ya, yang paling penting adalah bagaimana kita belajar keterbukaan dan komunikasi yang sangat penting itu dalam pengambilan keputusan. Saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan serta fleksibel untuk menyesuaikan keputusan jika diperlukan. Jadi nih pembelajaran yang diambil nih Bunda, satu ada sifat keterbukaannya Bun Betul, terhadap itu masalah. salah satu faktor yang paling penting. Ya. Kemudian Bunda komunikasi ya Bun, Betul. karena nggak mungkin ya kalau kita tidak komunikasi, Betul. kita tidak interaksi dengan yang Tim. ada, itu berat sekali ya Bun ya. Ya. Kemudian yang ketiga juga Bunda mempertimbangkan semua aspek. Jadi segala sesuatu hal apa sih gitu ya, jangan sampai salah ya Bun. Kemudian setelah Bunda mengambil keputusan, dampak apa gitu yang terjadi. Ya Allah Bunda, terima kasih banyak nih buat masukan saya, keputusan-keputusan yang Bunda ambil sebagai pemimpin. Semoga tambah sukses ya Bu, Amin. memimpin sekolah Amin. ini, Bundanya Amin. juga sehat. Amin. Maju terus buat SDN Cirende 1 nih Siap. Bunda. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan tugas nih dengan wawancara dengan Bunda. Saya Alhamdulillah. pamit ya Bu. Siap. Terima kasih atas waktunya. Sukses buat Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Amin, selalu amin, ya. amin, amin. Ya, Bu, Salam buat Bu Mei. Ya, assalamualaikum Bunda.